Yang namanya mal itu segala sesuatu yang nafsu kita kepengen punya, kepengen memiliki, itu namanya mal. Itu semua di hari yub'atsun tidak lagi bermanfaat. Yang pengen punya ilmu sekalipun ilmunya nggak bermanfaat. Kecuali siapa yang selamat? Illa man atallaha biqalbin salim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin. Radhiyallahu ta'ala an baqiyatis sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, wabil khusus yang kita hormati, yang sama kita muliakan guru kita Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Haddad, Habibana Ahmad Taufik Al-Kaf, seluruh jamaah Masjid Al-Mahdi yang senantiasa dirahmati, diberkahi, diridhai dan insyaallah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini tema kita yang akan kita tadabburkan di Masjid Al-Mahdi ini kelanjutan dari mengenal ciri definisi kaum muttaqin yang pernah kita sampaikan pada pertemuan beberapa atau 2 bulan yang lalu, menyambung tentang definisi kaum muttaqin yang sudah kita renungkan dari beberapa ayat, yaitu yang terdapat dalam Al-Quran surah At-Tur, kemudian surah Az-Zariyat, dan kita akan sambung di pagi hari ini. Mari kita buka mushafnya, Al-Quran surah Asy-Syu'ara surah ke-26 ayat ke-89. Ini kisah Nabi Ibrahim. Jadi kita mulai baca dari ayat ke-75 dari Quran surah Asy-Syu'ara. Kita mulai dulu dengan Ummul Quran, suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi yut'imuni wa yasqin
وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي من الصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ayat berisikan dialog Nabi besar Ibrahim, Abul Anbiya wal Mursalin, ayahnya para nabi, ayahnya para rasul. Ketika beliau berdialog kepada rakyat dan juga pengikut Raja Namrud yang menyembah berhala, patung-patung. Nabi Ibrahim dikisahkan di sini mendakwahkan tauhid, mendakwahkan Islam kepada umatnya, seraya mengajak dialog menggunakan kekuatan logika, ya. Menggunakan apa? Kekuatan logika, bukan logika kekuatan. Apa kata beliau? Afara'aitum ma kuntum ta'budun. Coba kalian lihat apa yang kalian sembah. Antum wa aba'ukumul aqdamun. Yang kalian sembah, iya, yang kalian sembah juga yang disembah oleh ayah dan leluhur kalian yang lebih dahulu. Nabi Ibrahim beritahukan, fa innahum aduun li illa rabbal alamin. Sesungguhnya yang kalian sembah itu hakikatnya adalah musuh bagiku. Illa rabbal alamin, lain halnya dengan Allah pencipta, pemelihara alam semesta. Arti aduun asal maknanya bukan musuh. Arti aduun itu asal maknanya segala yang melampaui batas. Itu namanya aduun. Illa rabbal alamin. Siapa itu rabbal alamin? Lihat ini, Nabi Ibrahim menggunakan logika, ya, kekuatan logika, memberikan sebuah pencerahan kepada masyarakat. Rabbal alamin itu alladzi khalaqani fahuwa yahdini. Zat yang menciptakan aku dan memberikan petunjuk padaku. Kalau selain Allah Rabbal alamin, enggak akan mampu memberikan petunjuk. Mengapa? Karena selain Allah membutuhkan, memerlukan petunjuk. Boleh paham nih? Selain Allah adalah sesuatu yang memerlukan petunjuk dan mencari petunjuk. Kalau Allah khalaqani fahuwa yahdini, ini ciri Tuhan mencipta dan memberikan petunjuk. Ya. Dalam sebuah dialog lain dalam Al-Quran disebutkan afaman yahdi ahaqqu an yuttaba amman la yahdi. Yang mampu memberikan petunjuk itu lebih berhak untuk diikuti ketimbang yang masih memerlukan petunjuk. Ahaqqu an yuttaba amman la yahdi. Kemudian ciri Rabbul Alamin, Nabi Ibrahim beritahukan lagi, wallazi huwa yut'imuni wa yasqini. Zat yang mampu memberi aku makan, wa yasqini, dan mampu memberikan aku minum,
serta mampu menghilangkan dahaga saat aku minum. Jadi jangan salah paham nih. Ada orang bilang yang ngasih makan saya manusia. Lah, yang mampu memberikan makan itu hanya Allah Jalla Jalaluh. Yang mampu memberikan minum hanya Allah Jalla Jalaluh. Ya. Sekarang ada orang makan, kalau Allah nggak berikan rasa kenyang, bisa nggak dia kenyang? Nggak bisa. Orang ngambil air di gelas, kemudian minum, kalau Allah hilangkan rasa tidak haus, maka minum pun sebanyak baskom ataupun kolam renang nggak akan mampu menghilangkan dahaga. Hanya Allah Jalla Jalaluh. Kemudian maka Allah di ayat lain, lihat dalam apa? Surah apa? Quraisy, Allah berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Coba sekarang siapa yang mampu menghilangkan rasa takut? Hanya Allah Jalla Jalaluh. Kita kalau lagi muncul rasa takut, bahkan sekalipun diingetin oleh orang banyak, jangan takut, tetap takut. Yang hanya mampu menghilangkan rasa takut, memberikan rasa aman, hanya Allah Rabb hadzal bait. Baik, ciri berikutnya yang kelima, Rabbul Alamin itu siapa? Wa idza maridtu fahuwa yashfini. Wa idza maridtu, apabila aku sedang sakit, fahuwa yashfin, maka hanya Allah yang mampu memberikan kesembuhan. Yang ngasih obat mungkin dokter, yang bikin obat manusia, namun yang hanya mampu menyembuhkan penyakit Allah Jalla Jalaluh. Bahkan kalau dalam kitab Sulamut Taufiq karya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, di antara perilaku yang dapat menyebabkan orang melakukan kesyirikan kepada Allah, orang yang meyakini obat mampu menyembuhkan penyakit. Awas, kalau obat mampu, kita yakin obat mampu menyembuhkan penyakit, itu bagian dari asyirku billah. Ya, jangankan obat, kata para ulama, minum air, lalu kita punya keyakinan air yang menghilangkan dahaga, itu pun musyrik. Makanan yang bisa memberikan kekenyangan, itu pun musyrik. Yang hanya mampu menyembuhkan penyakit Allah, yang hanya mampu menghilangkan dahaga Allah, yang hanya mampu menghilangkan rasa lapar Allah. Makanan, minuman dan obat hanya perantara dalam rangka ikhtiar untuk menghilangkan rasa lapar, menghilangkan dahaga, menyembuhkan penyakit. Hanya wasilah, perantara. Hanya ikhtiar kita bahwa kita mau berusaha melakukan pengobatan, kita mau berusaha menghilangkan dahaga, kita mau berusaha menghilangkan lapar, namun yang menghilangkan itu semua hanya Allah Jalla Jalaluh wa ta'alat azamatuh. Baik. Kemudian apa ciri Rabbul Alamin itu? Wallazi yumituni summa yuhyini, yang memberikan yang Allah zat yang mematikan aku, kemudian Ia yang menghidupkan aku kembali. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba renungkan, di sini Allah dahulukan kematian baru kehidupan. Coba. Allah dahulukan kematian baru kehidupan. Coba. Ayo, kira-kira mati dulu ataukah hidup dulu kita? Ayo coba, mati dulu ataukah hidup dulu? Ayo, benar. Kenapa bisa begitu? Sebelum hidup di dunia yang ada kematian. Jadi apa itu kematian? Makna kematian itu adalah ketiadaan fungsi yang sejati, ketiadaan fungsi yang sejati. Maka lihat dalam dua ayat
Di antara dalam Quran surat Al-Baqarah sering kita baca ayat yang berbunyi, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Dalam Al-Quran surah Al-Mulk sering kita baca juga, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kata Allah, kaifa takfuruna billah, bagaimana bisa kalian kufur, ingkar, tidak mau percaya, tidak mau tunduk kepada Allah. Wa kuntum amwatan, padahal dahulu kalian itu dalam kondisi mati. Apa maknanya mati? Ketiadaan fungsi yang hakiki. Baik, apa sih fungsinya? Nanti dalam ayat berikutnya Allah sebutkan. Fa ahyakum, pertama mati. Fa ahyakum, kemudian Allah hidupkan kalian. Nih sekarang nih Allah hidupkan nih, mulai di alam janin hingga di alam dunia. Baik, mati kemudian hidup. Tsumma yumitukum, kemudian Allah matikan lagi. Kapan tuh? Ketiadaan fungsinya ketika masuk liang kubur. Mulai masuk liang kubur yang Nabi sabdakan bahwa kubur itu awwalu manzilin min manazilil akhirah, pintu menuju negeri akhirat, tempat singgah sebelum di akhirat. Jadi kubur itu Bu, tempat mampir. Tempat mampir. Artinya mampir, transit, maknanya setelah itu masih ada perjalanan berikutnya. Maka lihat coba Al-Quran surah At-Takatsur. Allah ingatkan kita dengan firman-Nya, hatta zurtumul maqabir. Alhaqumut takatsur. Kalian ini manusia sering dibuat lalai dan lengah oleh at-takatsur. Apa itu takatsur? Kasur. Iya. Orang sering dibuat lengah dengan urusan kasur. Betul nggak? Kalau udah tidur susah bangun malam. Betul nggak? Kalau udah kelonan lupa sama yang lain. Urusan apa? Urusan kasur. At-takatsur itu artinya usaha memperbanyak segala macam urusan dunia. Takatsur fil amwal, takatsur fil aulad. Dalam Quran surah Al-Hadid Allah sebutkan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Urusan dunia itu isinya apa? La'ibun, permainan. Yang namanya permainan berarti ada waktunya mulai, ada waktunya habis. Ada nggak orang main bola nggak berhenti? Nggak ada. Pakai jam sekian menit istirahat, sekian menit selesai. Walahun, kesibukan yang bikin lupa sama Allah, kesibukan yang bikin lalai dengan kewajiban yang Allah perintahkan. Terkadang tidak sedikit kesibukan ini melupakan kita dari yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang pada kita. Wazinatun, perhiasan semu. Dunia ini isinya perhiasan tapi semu. Yang nama perhiasan itu nggak ada yang abadi. Yang namanya zinatun, perhiasan itu nggak ada yang abadi. Semua semu. Artinya yang namanya perhiasan baru cuma sebentar, lamaan hilang barunya. Coba dah, punya mobil baru berapa? Sehari, baru seminggu, baru sebulan. Coba jual, jadi harganya baru apa harga lama? Harga lama. Rumah baru beli sebulan, rumah baru seminggu ditempatin. Tuh, habis itu lama. Suami baru, istri baru nih, anak punya istri baru berapa? Baru sebulan. Habis sebulan lama. Itu namanya zinatun, perhiasan yang semu. Wa tafakhurun bainakum, isinya dunia ini
berbangga-bangga antara kita. Alhamdulillah anak udah punya bini 3. Ngapain tuh? Tafakhur. Anak alhamdulillah punya anak 5. Tafakhur. Nggak mau kalah. Anak-anak 5 lulus semua. Tafakhur. Anak punya suami bukan main. Sayangnya bukan main. Anak rasa kagak ada suami dah yang lebih sayang dari suami aneh. Anak punya bini bukan main urutnya. Tafakhur. Yang kelima, takatsur. Apa itu? Takatsurun fil amwali wal aulad. Urusan berlomba-lomba, banyak-banyakin istri, banyak-banyakin anak, banyak-banyakan harta. Takatsur. Sampai Allah bilang, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah. Zurtum, ziarah, bukan tinggal selama-lamanya. Zurtum, mampir. Zurtum, transit. Al-maqabir, di mana? Di sebuah tempat negeri yang bernama pekuburan. Tuh di kuburan kita mampir tuh. Mampir berapa lama? Oh, ada yang sekian tahun mampir di kuburan. Bahkan gak sedikit orang usianya itu lebih panjang di alam kubur ketimbang di mana? Di dunia. Dunia 60 tahun selesai. Di kuburan ada yang udah 100 tahun belum bangun-bangun. Itu Allah bilang tadi tuh. Jadi kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum. Udah masuk alam kubur, liang kubur, sudah nggak bisa lagi berfungsi, nggak bisa lagi salat, nggak bisa lagi puasa, nggak bisa lagi sedekah, nunggu aja di situ. Maka ketika kita berada di alam dunia, banyaklah bekerja untuk bekal di alam kubur. Saya mau tanya coba jamaah sekalian, kalau namanya orang transit itu, kalau nggak ada makanan, kalau zaman sekarang nih, nggak ada HP, nggak ada teman ngobrol, bete nggak? Hah? Iya, betul nggak? Transit, waduh pesawat saya mau ke luar negeri nih, mau kemana? Mau ke Amerika, transit dulu di mana? Di Jepang. Berapa transitnya? Transitnya 10 jam. Oh iya. Kita mau ke Yaman nih sekarang nih, zaman sekarang mau ke Yaman, pakai pesawatnya Turki. Di Turki transit 20 jam. 20 jam nih di airport nih. Nah, kita pakai akal dah. Kalau emang nggak ada HP, teman bahasa udah beda, betul nggak? Kita minta visa, bikin namanya program city tour. Jalan-jalan kota-kota di Turki itu. Istanbul, kemana-mana, ke masjid, ke ini semua. Supaya apa? Nggak bete. Bu, pekerjaan yang paling tidak mengenakan itu satu, menunggu. Coba dah, nunggu makan aja nggak enak, betul nggak? Saya maaf nih, kalau diundang orang, Habib, diundang orang pesta atau acara prasmanan, ngambil makan, maaf dah, ngantri nggak bisa saya. Kalau nggak duluan, belakangan sekalian. Nggak enak diri nunggu, pegang piring. Orang ngambil, yang ngambil juga nggak enak, risih. Mau ngambil lama-lama di belakang orang nungguin, ya nggak ya? Yang kita yang piring kosong, orang ngambil lama, kita gerutuin, lama amat ngambil. Nah, nunggu nggak enak, nggak ada yang nggak enak. Nunggu pokoknya semua nggak enak. Lalu bagaimana menunggu kebangkitan di alam kubur? Tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum. Kemudian nanti Allah bangkitkan, hidupkan kembali dari alam kubur. Tuh, ya, minal ajdasi sura'an. Dibangunin cepet emang, nunggu dibangunin lama. Maka ketika kita hidup di dunia ini, ayo berbanyak amal buat bekal di alam kubur. Ibarat kita nunggu di transit nih di airport 20 jam, ada HP, betul nggak? Ada cemilan, ada temen, ruang tunggunya VIP. Enak nggak kira-kira? Nggak berasa, baru banget main bentar. Pak, berangkat Pak. Berikutnya penerbangan lanjut lagi kemana? Ke negeri Yaman. Hah, baru banget rebahan bentar, udah berangkat aja. Kenapa? Ada kesibukan, ada teman yang menghibur kita, yang disebut dengan anisun fil wahsyah, teman penghibur di tempat yang sepi bernama alam kubur. Coba. Nah, teman yang paling baik yang akan menemani kita, nggak bakal pergi ninggalin kita, teman itu dua. Yang satu namanya Quran, yang dua amal dari Quran.
itu dikubur bakal nemenin kita. Mau dikubur 100 tahun nih, belum dibangunin, kata Quran, tenang aja, aku teman setiamu. Mau ngapain? Ngobrol, ayo. Mau diskusi, ayo. Mau rebahan, ayo. Saya yang akan menemani kamu mulai masuk ke liang kubur. Begitu masuk nih, yang nanti katanya ada malaikat munkar dan nakir mau bertanya, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ma qiblatuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka. Kagak ngaruh, nggak usah takut ya. Kenapa? Kata Quran, mau ngapain malaikat? Kata malaikat, lah saya munkar nakir, tugasnya nanyain orang dalam kubur. Mau ngapain? Ini teman saya, kata Quran. Kata Quran, ini orang teman saya. Di dunia orang lagi tidur malam, dia bangun berteman sama saya, dua-duaan baca Quran. Orang lagi sibuk, dia duduk sama saya baca Quran. Orang lagi berjalan-jalan, dia sibuk sama saya baca Quran. Sekarang tugas saya gantian nemenin dia di alam kubur. Di dunia dia mau ngorbankan segala hal buat jadi teman sama saya, berteman sama saya. Perlu nggak pengorbanan? Saya tanya, coba ibu-ibu, bapak-bapak, berteman sama Quran perlu nggak pengorbanan? Orang lagi sibuk sama yang lain, dia buka Quran. Ayo bentar. Tuh. Orang lagi makan, dia sibuk sama Quran. Orang lagi tidur malam, dia bangun baca Al-Quran. Coba ada bayangin dah. Ya, punya istri cakepnya bukan main, beb. Antum rasain belum? Hah? Masih muda, belia, cakep, enak-enak tidur malam, bangun jam 1. Ngapain? Berteman, bercumbu dengan Al-Quran. Bininya bilang, bang, kan kita pengantin baru. Ya udah, pengantin baru udah seminggu, sekarang bangun, ayo baca Quran. Kamu baca Quran, saya baca Quran. Perlu nggak pengorbanan? Perlu nggak? Anak-anak tidur dibangunin, suruh baca Quran. Tuh, pengorbanan tuh. Ya, nah nanti sebaliknya di alam kubur, Quran yang akan nemenin kita, nggak bakal pergi ninggalin kita. Ada lagi, ada amal soleh, ya, mengamalkan isi Al-Quran. Jadi ingat ya, arti amalun soleh, amal yang sejalan dengan Al-Quran. Dia bakal nemenin kita di alam kubur. Tuh, hatta zurtumul maqabir. Ingat nih urutannya, amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi. Balik ke hadapan Allah Ta'ala, udah tenang. Ini nih yang akan disebutkan nih dalam Al-Quran surah ini, surah Asy-Syu'ara ini, ya. Nanti Allah, yang Nabi Ibrahim sebutkan dalam doanya. Lihat coba, ini Nabi Ibrahim sebutkan dulu nih, Allah alladzi yuhyini yumituni thumma yuhyini. Baik, berikutnya, walladzi atma'u an yaghfirali khati'ati yaumaddin. Allah, zat yang aku punya keinginan yang kuat, tamak, punya keserakahan, punya keinginan yang kuat untuk apa? An yaghfirali khati'ati yaumaddin, agar ia mau memberikan ampunan buatku di hari perhitungan. Tuh, ini bu nih, ini namanya Rabbul Alamin, kata Nabi Ibrahim. Zat yang mana saya punya keinginan kuat, saya punya kepengenan benar-benar. Di hari nanti tuh, di hari perhitungan, nggak ada keinginan yang lebih besar dari seorang Nabi yang bernama Ibrahim, kecuali keinginannya Allah berikan ampunan kesalahan saya. Karena manusia makhluk yang sangat bisa mudah sering berbuat salah. Itu harapannya coba. Harapan puncak, harapan Nabi Ibrahim, puncak keserakahan Ibrahim kepada Rabbul Alamin, an yaghfirali khati'ati yaumaddin. Ada sebuah syair daripada ulama-ulama kita, habib kita, kalau nggak salah Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Apa kata beliau? Famin rahmatillah annal hisab ba'din. Famin rahmatillah annal hisab ba'din. Di antara rahmat Allah yang begitu luas, hisab
interogasi, investigasi, pertanggungan amal dan perbuatan kita adanya nanti masih panjang. Artinya apa? Pintu istighfar, pintu taubat itu terbuka luas. Masih panjang perjalanan, maka berbanyaklah minta ampun dan bertobat kepada Allah. Tuh. Nanti ini di pertemuan berikutnya kita akan berjumpa Quran surah Ali Imran ayat 135 yang menjelaskan tentang gambaran ciri kaum muttaqin. Mereka termasuk sekalipun para pendosa, orang ini senantiasa minta ampun pada Allah, bertobat kepada Allah dan melakukan perbaikan hidupnya, berusaha sejalan dengan Al-Quran agar mendapatkan ampunan dari Allah. Karena di hari ini Bapak Ibu sekalian, di hari yang namanya Yaumaddin, yang namanya pangkat, kedudukan, strata, ya, kemudian nasab, hasab, ya, semua enggak lagi bermanfaat. Label ustadz, tuan guru, kiai, ajengan, habib, di hari itu maaf, enggak laku. Di sini orang dikasih label ustadz, laku nggak? Laku nggak? Laku. Apalagi tak diganti, ustadznya diganti sekarang kiai haji, lebih laku lagi. Bener nggak? Label ajengan, laku nggak? Label jenderal, laku nggak? Laku. Label profesor, laku nggak? Label doktor, laku nggak? Nggak. Sekarang katanya dokter udah nggak laku. Yang laku PhD. Udah habis ya? Ya. Tuh. Nanti di sana Yaumaddin udah nggak laku. Yang hanya dipanggil ya Abdullah, ya Amatallah, wahai pengabdi Allah, wahai wanita yang taat pada Allah, itu yang dipanggil. Ya. Sekarang saya diberi kasih sebutan TGM. Apa, Bib? Tuan Guru Muda. Nah, saya pakai nih. Soalnya ada mudanya. Saya bilang, Bib, jangan bagi kiai, Bib. Anda nggak mau bagi kiai. Kiai itu aki-aki, tua. Kita mau terima sebutan TGM. Ini pemberian seorang habaib nih. Antum sekarang nih sebutannya TGM, Tuan Guru Muda. Itu. Nah, karena ada mudanya, saya mau ambil nih. Kalau nggak ada mudanya, saya mau pakai. Ya, lihat. Ini sebutan. Nanti di yaumil qiyamah udah nggak laku. Fala ansaba bainakum yauma idzin wala yatasaalun. Nggak bakal ditanya tentang pangkat dan kedudukannya. Yang ditanya tentang amalnya. Ya. Fasaufa tusalun. Ditanyain. Maaf, yang ada labelnya, pertanyaannya makin panjang. Habib, maaf ya Habib ya. Yang ada orang labelnya Al-Ustadz, Kiai Haji, Habib, itu pertanyaan lebih panjang ketimbang yang namanya cuman haji doang. Bener-bener ini. Ya, bener-bener. Yang namanya depannya sama belakangnya itu pertanyaan lebih panjang. Misalnya ada orang namanya lengkap nih ya. Dia seorang dzurriyyah Rasul, habaib, sayyid. Kemudian dia orang alim, ustadz. Kemudian juga di akademik dia juga profesor, doktor. Ya, namanya Fulan bin Fulan. Al ini belakangnya lagi ada MA, MPD, PhD semua. Sama yang namanya Dul Kolak namanya. Namanya Dul Kolak bin Dul Kolik. Ya. Cuma itu doang tuh. Pertanyaannya panjangnya mana? Yang pertama tuh. Ente dapat sebutan ini dari mana? Oh, saya dapat sebutan Sayyid karena ayah ibu saya dzurriyyah Rasul. Kata Allah, jadi aku berikan anugerah kamu dari keturunan Nabi Muhammad, dari keturunan Sayyidah Fatimah dan Ali bin Abi Thalib salamullah alaihima, dari keturunan Al-Hasan maupun Al-Husain. Allah tanya, sekarang kamu selama hidup sudah sejalan belum dengan ajarannya Fatimah dan Ali, Hasan dan Husain? Sejalan belum dengan ajaran yang dibawa kakekmu Muhammad bin Abdullah sallallahu wasallam wa baraka alaihim ajmain? Tanya tuh.
Kalau belum, sudah aku berikan nikmat, bukan kamu jaga, malah kamu sia-sia. Ini siksanya menanti. Dikasih tahu nih, siksanya begini. Baik, profesor. Ini kamu dapat label profesor, beli, nyogok, apa benar-benar nih? Ada penelitiannya? Ditanya sama Allah Ta'ala. Doktornya nyicil, apa kuliah benar-benar? Ditanya semua tuh. Nah, ada label ustadz. Dari mana? Tuhan, yang manggil ustadz bukan saya, yang manggil ustadz jamaah. Lah kok bisa? Karena saya belajar sekian tahun di pesantren, karena belajar sekian tahun di hauzah, sekian tahun di jamiah. Baik, kata Allah Ta'ala, sebelum kamu dapat panggilan ustadz, sebelum menyampaikan ilmu yang aku berikan, kata Allah, sudah kamu amalin atau belum? Ditanya lagi tuh, panjang. Maka label kagak usah banyak, karena panjang tanggung jawabnya. Baik, ada lagi nih, orang yang meninggal dunia meninggalkan harta di rekeningnya 1 triliun. Ama orang meninggal dunia nggak punya apa-apa, panjang mana? Panjangan 1 triliun. Ada cerita nih, boleh cerita juga? Cerita dikit. Cerita ini tahu bener katanya apa enggak? Nama cerita hikayat ya, boleh terima boleh kagak. Ada orang kaya mau meninggal dunia, bikin wasiat sama anaknya. Karena dia tahu anaknya nggak ada yang ngaji, dia minta sama anaknya cariin orang yang bisa nemenin ayah di kuburan 40 hari ngaji. Bayar gaji sekian. Zaman dulu tuh uang masih golden, tahu nggak golden uang zaman dulu? Ibu tahu nggak uang golden? Tahunya uang perak doang kali ya, zaman perak. Ada sebelum lagi tuh, zaman Habib Taufik mungkin tuh. Iya, uang golden zaman dulu. Ya, itu dikasih sekian juta. Waduh, bukan main. Cari orang siapa yang mau nemenin bapak saya di kuburan. Karena bapaknya bilang ini kuburnya sampingnya bikin lubang, kayak kuburan juga. Buat baca Quran, makanan minuman dibawain, gajinya gede. Siapa yang mau? Kalau beramai-ramai baca kuburan mungkin mau baca kuburan, ya nggak? Sendirian dibikin lubang lagi sampingnya. Ya Allah, ada yang mau kira-kira? Digaji, dikasih bayaran 40 hari sekian juta. Zaman dulu juta tuh gede banget. Kalau sekarang juta kecil. Ya, sebutan doang juta kecil. Nah, akhirnya dia mau dah. Kenapa dia ada yang mau? Satu orang kerjanya nyari kayu di hutan. Dikumpulin tuh kayu ranting, diikat, dibawa kemana? Ke pasar. Daun-daun dikumpulin, dibawa ke pasar, dijual. Tuh. Zaman dulu, ya kan? Orang susah berarti kan? Nyari usahanya apa? Ngumpulin kayu. Nah, mau dia. Siapa yang nggak mau? Jutaan. Mau berhenti dah. Jual apa? Jual kayu sama daun. Masuk dah ke kuburan. Baru dapat 2 malam, naik minta pulang. Lapor, udah maaf dah, saya dibayar jutaan juga kagak mau. Kenapa nggak mau? Ya kan? Makan dibawain, duit dikasih jutaan. Zaman segitu, kenapa? Dia didatengin makhluk katanya. Makhluk itu katanya mengaku dirinya malaikat. Ngapain ini malaikat? Nanya. Yang ditanya bukan yang meninggal, dia dulu. Coba. Kok bisa? Iya, malaikat juga bingung. Ini orang ngapain ini? Nemenin orang dalam kubur. Kata malaikat, kalau yang udah meninggal udah biasa. Tanya dulu nih, ngapain dia duduk begitu? Kan namanya orang ditanya kan rebahan dia. Dia duduk ini baca Quran. Ditanya asal dari mana? Ngapain di sini? Dia bilang saya kerja, mau cari uang. Ngapain baca uangnya? Bacain Quran. Si orang ini yang mati ini. Emang kerja kamu apa? Kerja saya ini nyari kayu di hutan sama daun, dibuat dijual ke pasar. Baik. Dijual berapa tuh harganya kayu? Ditanya, dari mana kayu ambil kayu? Kayu itu pohon punya siapa diambil? Bingung jawabnya dia. Ya kan? Namanya nemu di hutan, dipikir punya siapa aja boleh. Daun-daun siapa? Motongnya pakai apa? Pakai kampak. Kampak dari mana? Ditanya. Lalu udah laku, dibuat apa uangnya? Berapa ini sedekahin? Pertanyaan panjang.
ogah katanya. Nggak mau lagi saya. Mending jadi orang susah. Pertanyaan nggak banyak-banyak katanya. Coba sekarang kita mau tanya jemaah sekalian. Mau pilih banyak pertanyaan apa singkat? Kalau begitu jangan jadi orang kaya. Bener nggak? Hah? Saya mau tanya sekarang, orang yang punya penghasilan besar, auditnya panjang nggak? Baru di dunia. Bagaimana nanti di akhirat? Jadi enakan jadi orang kaya apa orang susah? Ayo tanya Pak. Hah? Enakan jadi orang kaya apa orang susah? Orang kaya pertanyaan panjang, orang susah pertanyaan pendek. Pilih yang mana kira-kira? Ada seorang habaib, ya, seorang habaib nih, buat contoh. Beliau ini punya penghasilan sebulan dikit Pak. Dia bilang cerita sama saya nih, punya penghasilan dikit habaib ini, nggak banyak, cuman 400 juta. Hah? Dikit apa banyak? 400 juta sebulan. Hah? Sebulan penghasilannya 400 juta. Hah? Itu kalau beliin cendol berapa kira-kira? Allahu Akbar. Beliau bilang, saya ini dapat penghasilan sebulan bersih 400 juta, langsung saya potong. Berapa potongnya, Beb? 50%. Berapa jadi ya? 200 juta. Buat apa? Langsung saya bagi-bagikan para mustahiq. 200 juta tuh tiap bulan dipotong, langsung dibagiin. Yang miskin, yang fakir, di daerah, di kampung, di kota, dihabisin. Lah, Bib, gede amat. Lah iya, ana kan sebutannya Habib katanya. Ana sebutannya Habib. Ntar menghadap Rasul, ana punya kakek, ana nggak punya amal, emang ana bisa bilang sama ana punya kakek, ana Habib, cucu ente. Emang bisa begitu kata dia. Lah Bib, cuma 200 juta kan gede. Iya, 200 juta cukup buat anak, istri, anak-anak mantu, cukup udah. Yang 200 ana bawa pulang ke kuburan. Itu buat bekal anak di kuburan. Orang jangan dibalik katanya. Kata beliau nih, sekarang orang banyak terbalik. Buat di dunia, bagi bini, bagi anak, simpan di tabungan segede-gedenya, dibawa ke kuburan sedikit. Sedangkan kalau anak meninggal, kata beliau nih, kalau anak mati, kalau anak ninggalin uang miliaran, bini sama anak berantem. Betul nggak? Hah? Bini sama anak ribut. Aneh, nggak ada untung-untungnya. Yang untung anak bini aneh. Meninggal dah nih anak mati nih. Dibeliin Yasin, cari foto anak yang paling bagus. Betul nggak? Cari foto abahnya yang paling bagus, pasang di Yasin. Dari mulai malam pertama sampai 100 hari dibikin acara. Jamaah yang datang tamu diamplopin, kasih makan, kasih berkat. Udah rapi itu. Selesai udah. Tapi tabungannya miliaran, ribut dah dia. Anak sama bini ribut. Kata bini, anak lebih utama, banyakan. Anak umi ente nih. Anak bilang, enggak bisa Mbak, Mi, nggak bisa Mi. Abah itu umi punya jatah cuma 1/4. Ya, sisanya buat kita. 1/8 udah paling masih dikit, paling banyak 1/4, sisanya buat kita. Ribut dah anak bini. Anak di kuburan bengong doang liatin katanya. Duit yang anak tabungin jadi bahan keributan. Mending anak bawa pulang ke kuburan. Betul nggak? Nah, itu orang pintar apa orang cerdas? Cerdas tuh Habib. Mau ngapain anak ngaku cucu Rasul? Anak cuma punya amal sedikit. Lalu anak mau ketemu Rasulullah, anak mau ngomong apa? Anak mau ketemu Sayyidah Fatimah, anak mau ngomong apa kata beliau? Mau banggain anak Al-Haddad, anak Al-Atos, anak Al-Idrus, kagak laku di sono. Betul nggak? Nah, tuh, itu namanya Habib yang cerdas. Itu zurtumul maqabir. Baik, berikutnya ciri kaum muttaqin nih, gambaran Nabi Ibrahim. Maka ketika itu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin.
Lihat nih, doa Nabi Ibrahim, dihafalin ya, ibu bapak. Doa Nabi Ibrahim dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 83, dibaca tiap salat, dibaca ketika sujud, dibaca habis salat. Ya, apa doanya? Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Tuhan, berikan untuk aku kemampuan berupa hukman. Apa itu hukman? Menetapkan sesuatu berdasarkan ilmu. Ya, itu namanya hukman. Orang yang disebut dengan orang yang hakim alias ahli hikmah. Bapak Ibu, hikmah itu bahasa simpelnya sistem pengendalian jiwa. Itu namanya hikmah. Ya, yang disebut dengan hikmah itu apa? Hikmah sistem pengendalian jiwa. Jadi seorang disebut hakim saat dia mampu mengontrol jiwanya. Sejalan dengan hikmah, yaitu Al-Quran. Tadi kita baca surah apa tadi? Yasin. Lihat, dalam surah Yasin ayat kedua apa kata Allah? Wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Jadi Al-Quran itu mulai dari huruf ba, bismillah, surat Al-Fatihah, sampai sin, Quran surah An-Nas, sinnya minal jinnati wan nas, itu isinya semua hikmah. Apa itu hikmah? Bahasa gampangnya sistem pengendalian diri, itu namanya hikmah. Orang yang hakim, bahasa kitanya bijaksana. Ya, bijaksana, menetapkan sesuatu berdasarkan ilmu. Ilmu yang datang dari Allah, itu namanya orang yang hakim. Maka Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli hukman. Tuhan, berikan aku kemampuan menetapkan memutuskan satu perkara berdasarkan hikmah. Wa alhiqni bis salihin, dan masukkan aku, kumpulkan aku, gabungkan aku bersama golongan orang-orang yang saleh. Tuh, Nabi Ibrahim aja doanya begitu. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ayo baca sama-sama. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Dan ingat, doa Nabi Ibrahim ini menggunakan bentuk sigatnya habli. Apa itu habli? Terjemahnya berikan. Tapi kata-kata habli ini dari kata-kata wahaba yahibu hibatan. Apa itu hibah? Hibah pemberian tanpa mengharapkan balasan, pemberian tanpa lelah. Nih, saya hibahin tanah saya buat ente. Oh, nggak pakai capek, nggak pakai lelah, dapat tanah. Itu namanya hibah. Jadi mintanya hibah dari Allah. Ya Rabb, berikan hibah buat saya berupa hukman, menetapkan satu keputusan berdasarkan hikmah, berdasarkan ilmu. Tuh, sejalan dengan Al-Quran, itu namanya hukman. Doanya cakep nggak? Doanya cakep nggak? Dibaca yang banyak. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Khususnya kalau kita sedang mau memutuskan perkara. Tuh, hari ini jadi belanja baju apa enggak ya? Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Minta sama Allah Ta'ala hikmah. Oh, udah nggak jadi. Kenapa? Baju yang kemarin masih bagus, yang ini nggak usah beli dulu. Ya Bib, nanti kalau ada yang mau datang malam melamar, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Terima apa enggak ya? Itu. Baik. Apalagi doa Nabi Ibrahim? Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Waj'al li, dan jadikan untukku lisana sidqin, buah tutur yang benar, buah tutur yang baik, fil akhirin, bagi orang-orang yang datang kemudian. Itu. Ini saya ingat sekali nih, gurunda kami, gurunda kita semua, Ustadz Husain bin Hamid
di antara doa yang sering dibaca ini. Kenapa? Walaupun sekarang orang nggak mau dengar, ana nyampein Quran difitnah macam-macam kata beliau. Kata satu sini, nyampein Quran, ngajak orang ke Al-Quran difitnah begini, entah disebut Syiah, entah disebut Wahabi, entah disebut Sunni kebebasan, entah disebut anti madhab. Kata beliau, doa saya doanya Nabi Ibrahim, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Orang sekarang mungkin belum terima, nanti kalau anak udah nggak ada di sini, baru orang pada ngerti. Itu gambaran begitu tuh. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Tuhan, jadikan untukku buah tutur yang baik, buah tutur yang jujur bagi orang yang datang kemudian hari. Tuh. Kalau bahasa orang tua kan, dengerin nih nasihat abah, dengerin omongan umi nih, ntar lu bakal nyesel lo, bakal tahu nanti. Udah gede kita, iya bener ya, kata abah begini, kata umi begitu, kan gitu ya. Suka nggak begitu ibu? Ya kan? Oh iya baru sadar, dulu abahnya bilang begini, dulu umi bilang begitu. Bu, kemarin saya nggak periksa ke dokter gigi, apa namanya, scaling apa scaling. Ya, begitu dah, ya dikilik-kilik nih. Dokter nanya, Pak Haji, umur berapa? Umur bener apa umur promosi? Saya bilang gitu. Ya, ya dokternya, ya umur bener lah. Usia saya 43. Masya Allah. Kenapa? Saya bilang, dokter, giginya masih bagus semua. Tadi saya mau bilang 34, saya bilangnya. Karena bilang jujur, saya bilang 43 aja, saya bilang gitu kan ya. Nah, jadi 43 seperti 34. Saya bilang, kok bisa begini? Saya bilang, dari kecil umi saya urusan gigi galaknya bukan main. Dulu kita digosokin, pokoknya habis makan apa aja digosokin. Kesel banget rasanya kita. Sekarang baru terasa. Bagaimana? Ya kan? Dulu digalak-galakin, sekarang baru terasa. Yang lain giginya udah ada yang bolong. Ya umur segini 40 wajar nggak gigi pada bolong? 40 gigi bolong wajar nggak? 40. Kalau 20 gigi pada rusak kebangetan, ya kan ya? Berarti nggak ngerawat. Ini 40 wajar. Tapi alhamdulillah gigi nggak ada yang bolong, nggak ada yang rusak. Kenapa? Dulu saya punya walidah, umi galaknya bukan main sama urusan gigi. Tuh. Ini namanya waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Entar bener tuh. Nanti kamu akan lihat, kamu bakal buktiin. Itu namanya apa tuh? Itu lisana sidqin fil akhirin. Kemudian apalagi doa Nabi Ibrahim? Waj'alni min warasati jannatin na'im. Dan jadikan untukku ya Rabb, jadikan diriku ini bahagian dari orang yang menerima warisan pusaka berupa surga yang penuh dengan nikmat. Tuh. Bu, Pak, doa ini dibaca yang banyak nih. Apa tadi yang pertama? Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Apalagi? Waj'alli lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Baik, kalau yang berikutnya jangan dibaca. Ini ada pelajaran di sini. Waghfir li abi innahu kana minadh-dhalin. Ya. Tuhan, tolong berikan ampunan buat abi. Sungguh dia ya benar-benar termasuk orang yang tersesat jalan. Ini yang sempilan doa ini jangan dibaca, karena ini khusus Nabi Ibrahim. Baik, sekarang pertanyaannya, betulkah ayahnya Ibrahim ini, abi ini ayah kandungnya? Jawabannya bukan. Kata abi dalam bahasa Al-Quran digunakan untuk ayah kandung, digunakan untuk ayah angkat, digunakan untuk paman, digunakan untuk guru, digunakan untuk kakek. Paham nih jemaah? Ya. Jadi ayah kandung Nabi Ibrahim bukan dia. Ini ayah angkatnya seorang paman yang mendidik dia, mengurus dia semenjak kecil karena ayahnya meninggal dunia. Bisa paham nih? Jadi kalau tanya orang, ayahnya Ibrahim itu orang beriman atau orang kafir? Jawabannya orang beriman. Ayah Nabi Muhammad dan ibunya wafat dalam keadaan kafir apa beriman? Beriman. Ayahnya Sayyidina Ali yang bernama Abu Talib mati dalam keadaan kafir apa beriman? Beriman. Baik. Ada nggak dalilnya? Ada.
boleh ngejelasin kepanjangan. Kalau saya ngejelasin sekarang ya jam 9 belum rapi ntar. Ketiga, ayah ibu Nabi, ayahnya Imam Ali, ayahnya Ibrahim. Kalau dibongkar semua nih, dituntas nih, ya jam 9 kagak bubar. Ya. Habib Ali masakannya ntar nggak dimakan, ya kan? Baik. Nah, kembali kepada ayah Ibrahim ini. Mana dalilnya bahwa Abi di sini bukan ayah kandung Ibrahim? Ini ayat, tadi perhatikan ya runtutannya, dialog Ibrahim bersama raja dan kaum Namrud. Berarti itu terjadi kapan? Terjadi sebelum beliau pindah bersama putranya Ismail berdakwah di mana? Di kota Bakkah atau Makkah. Ada satu ayat yang berbunyi begini. Ini doa Nabi Ibrahim juga nih, ya. Silakan buka dalam Al-Qur'an. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 41. Di mushafnya halaman 260, ya. Surah apa? Ibrahim ayat berapa? Ayat 41. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya. Baik. Ini doa Nabi Ibrahim juga. Nah, ini kalau mau lengkap baca ayatnya dari ayat 37 hingga ayat 41. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama' Alhamdulillah alladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Ini doanya, doa ini kondisi usia beliau sudah sangat tua. Perhatikan, kalau tadi ini kasus yang tadi ini doa ketika beliau masih muda. Jadi yang ini yang surat Asy-Syu'ara ini ketika Nabi Ibrahim apa ya? Ngerubuhin apa? Patung-patung berhala. Itu tua apa muda? Tua apa muda? Dari mana taunya? Hah? Dari mana taunya kuat? Bisa ngerobohin? Ya. Dalilnya ketika itu Namrud tanya, siapa tuh yang bongkar-bongkarin berhala? Yudhkaru lahu Fatan yudhkaru lahu Ibrahim. Ada anak muda namanya Ibrahim. Kalau ini alhamdulillah alladzi wahabali alal kibar. Nabi Ibrahim ini disebutkan baru punya anak Ismail usianya 85 tahun. Udah tua tapi punya anak kecil. Setelah Nabi Ibrahim melahirkan istrinya melahirkan Ismail, lalu istri yang pertamanya ya yaitu Bunda Sarah yang tinggal di mana? Baitul Maqdis di Palestina, lahir lagi anak bernama Ishak. Maka dia berdoa, segala puji bagi Allah yang menganugerahkan untukku alal kibar pada usia lanjut, usia tua Ismail dan Ishak. Jadi bapak-bapak yang udah tua-tua jangan takut, masih bisa punya anak. Masih bisa punya anak asalkan mau dan berdoa. Inna rabbi lasami'ud du'a. Tuh. Kalau ibu masih bisa punya anak? Masih bisa nggak? Masih bisa nggak? Kata siapa? Oh, udah nggak mau, lain orang nggak mau, ya kan?
Ya. Baik. Kemudian apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Tuhan, jadikan diriku muqimas shalah, senantiasa orang yang menjaga salat, wa min dzurriyyati, juga anak keturunanku orang yang menjaga salat. Tuh, jadi doa ini juga doa yang mesti dibaca bagi setiap suami dan istri, apalagi yang punya anak dan cucu. Apa doanya? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Bapak Ibu, Nabi Ibrahim ini orang yang dikenal sangat visioner. Jadi kalau berpikir tuh jauh ke depan. Berdoa aja, ya, ketika Allah angkat beliau menjadi seorang imam, dia yang diingat cuma anak cucunya. Ya, ketika Allah berfirman, inni ja'iluka linnasi imama, Ibrahim, mulai saat ini aku angkat engkau sebagai imam. Dia bukan bilang terima kasih doang, dia ucapkan doa, ya Rabb wa min dzurriyyati, jadikan juga dong anak cucu saya sebagai imam. Coba tuh, ya. Maka para habaib ini kan zuriyahnya mutasalsilah sampai Nabi Ibrahim. Ini kalau bahasa boleh, berkahnya Nabi Ibrahim, dapatlah keturunan anak cucu, cicit, cerit, para habaib yang menjadi imam. Oh. Jadi kalau bahasa kata baca Fatihah, jangan pernah lupa sama Nabi Ibrahim. Kenapa? Beliau inilah yang pernah berdoa, Rabbi inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati. Karena Ibrahim seorang yang visioner, Allah jawab doanya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Tuh, ini kan orang perhatian nih, Ibrahim nih. Tuhan, anak cucu saya juga dong jadi imam. Kata Allah Ta'ala, la yanalu ahdi az-zalimin. Iya, anak cucu ente semua bakal saya jadikan para imam, dengan catatan bukan yang zalim. Tuh, nggak berlaku perjanjian ini buat anak keturunanmu yang zalim. Siapa anak keturunan Nabi Ibrahim yang zalim? Anak keturunan Nabi, anak cucunya Nabi yang nggak sejalan dengan ajaran yang dibawa oleh kakeknya. Tuh, indah nggak Al-Quran coba? Adil nggak Allah? Masya Allah. Tuh, baik. Maka doa ini jangan dibaca ya. Yang baca mana? Ya Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Lalu Nabi Ibrahim berdoa lagi, Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul. Doa Nabi Ibrahim ini ketika tua menunjukkan, menjelaskan bahwa abi yang dari sini nih, waghfirli abi innahu kana minadh dhalin, bukan walidah, bukan ayah kandungnya Ibrahim, bukan juga ibu kandungnya Ibrahim. Kalau ayah kandung dan ibu kandungnya Ibrahim wafat dalam keadaan beriman. Kenapa? Karena Allah sebutkan kepada Nabi sebuah pujian, wa taqallubaka fis sajidin. Allah gilirkan kamu ke atas semua keturunan orang-orang yang hanya bersujud kepada Allah, termasuk Ibrahim, kakeknya Nabi Muhammad, ayah dan ibunya Ibrahim, sampai kepada Adam, ya, yang tasalsul silsilahnya nyambung dari Rasulullah kepada Adam. Ini semua merupakan ayah ibu yang beriman, yang bersujud kepada Allah. Sudah paham kira-kira? Jadi abi di sini bukan ayah kandung, tapi pamannya Ibrahim. Waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Yang doa ini jangan dibaca nih, lalu lompat pada doa yang ayat ke-87. Wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Tuh, ya. Apa doa Nabi Ibrahim? Tuhan, jangan kecewakan aku Tuhan di hari semua manusia dibangkitkan. Penting nih, jangan hinakan aku Tuhan, jangan kecewakan diriku Tuhan. Bu, Pak,
jelek di dunia, sebutannya selesai nggak kalau udah mati? Kalau sampai di yaumil qiyamah, ya Allah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Tuh, ya. Makanya minta sama Allah Ta'ala, Tuhan jangan kau kecewakan aku, Tuhan mohon jangan hinakan aku di hari kebangkitan. Hari yang mana? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang lagi nggak bermanfaat, yang namanya mal, yang namanya anak keturunan. Bapak Ibu, apa itu mal? Di sini apa artinya mal? Harta ya. Mal itu bukan hanya harta yang dipahami dengan arti uang. Mal itu artinya kullu ma tamilu ilaihin nufusu litamallukiha. Yang namanya mal itu segala sesuatu yang nafsu kita kepengen punya, kepengen memiliki, itu namanya mal. Saya kepengen punya ilmu, berarti ilmu adalah mal. Saya pengen punya keluarga, berarti saya ingin punya mal. Saya pengen punya mobil, berarti saya punya kepengenan mal. Saya pengen punya rumah yang bagus, namanya juga mal. Saya pengen punya kedudukan yang dihormat orang, berarti saya kepengen punya mal. Saya pengen punya keturunan yang bagus, namanya juga mal. Itu semua di hari yub'atsun tidak lagi bermanfaat. Yang pengen punya titel, nanti sono nggak manfaat. Yang kepengen punya duit, duitnya nggak bermanfaat. Yang pengen punya ilmu sekalipun, ilmunya nggak bermanfaat. Wala banun, anak keturunan nggak bisa nolongin juga. Leluhur nggak bisa bantu juga. Kecuali siapa yang selamat? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan surga disediakan bagi orang-orang yang muttaqin. Siapa orang yang muttaqin? Dalam Asy-Syu'ara ini, man atallaha biqalbin salim. Itulah disebut dengan orang-orang muttaqin. Siapa orang muttaqin? Orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Salim itu artinya nggak punya penyakit. Selamat dia, hatinya nggak ada penyakit. Tuh disebutkan dulu ya, para guru-guru kami, seorang habaib yang ahli dalam ketaatan pada Allah, namanya Abu Bakar bin Salim, dikenal dengan Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau diberikan pilihan oleh Allah karena ketakwaannya, karena ketaatannya, diberikan pilihan oleh Allah. Mau punya anak keturunan yang alim, atau mau punya anak keturunan yang safa ussarirah, yang bersih hatinya, yang qalbunya salim. Beliau minta kepada Allah, ya Rabb, berikan anak keturunan saya bukan yang alim, tapi anak keturunan yang bersih hatinya, yang selamat jiwanya. Nah, gara-gara milihnya itu, anaknya banyak yang alim. Tuh, paham nggak? Kalau mintanya alim, belum tentu hatinya bersih. Nah, sedangkan orang bisa punya ilmu kalau hatinya bersih. Cakep nggak tuh pilihnya? Ibu tanya, pengen punya anak keturunan yang alim, apa yang hatinya bersih? Hatinya bersih. Kalau orang hatinya bersih, orang kaya. Orang kalau hatinya bersih, punya ilmu. Ya, benar nggak? Ada orang hartanya banyak, hatinya kotor, medit. Ada orang kaya, ya, hatinya kotor, duitnya dipakai berapa? Maksiat. Benar-benar. Ada di sebelahnya orang susah, kirim duit 100.000. Ada masjid lagi mau dibangun, kirim duit 100.000. Pesta miliaran dia siap. Benar nggak? Ada begitu orang? Masya Allah, orang kaya nih, nikahin anaknya, pestanya 3 hari 3 malam.
ngundangnya artis-artis dalam dan luar negeri. Berapa bayarnya? Miliaran habis. Biar tahu ada tajir. Paham nggak? Sebelah rumahnya ada orang susah, tolong dong dibantu, tangga susah, kata Pak RT itu lagi sakit, butuh dana, ya kirim tuh 100.000. La ilaha illallah. Tuh, itu namanya orang kaya hatinya kok kotor. Orang punya ilmu sombong sama ilmunya. Orang punya ilmu berfatwa tanpa takwa. Kenapa? Hatinya kok kotor. Tuh. Kemarin nih, Mbak, belum lama nih, berapa hari lalu nih, coba bayangin coba, musabaqah tilawatil Quran, bagus nggak? Di Martapura tuh, di Banjarmasin, tempatnya ulama, tempatnya solihin, MTQ, keren nggak? Tapi yang lebih dahsyat, wal iyadzubillah, penutupannya joget bersama. La ilaha illallah. Bagaimana ini? Nih rezim saat ini, lihat coba, ya. Udah buka belum beritanya tuh? Buka beritanya. Penutupan MTQ joget bersama. La ilaha illallah. Hah? Joget ajib-ajib katanya. Jogetnya ajib-ajib. Yang lampu tuh diskot tuh begitu-gitu. Lampu kelap-kelip. La ilaha illallah. Musibah ini. Nabi aja nyuruh apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau habis berbuat jelek, habis berbuat kesalahan, hapus tuh kesalahan dengan apa? Berbuat baik. Ini enggak, habis MTQ ngaji, berbuat baik, amalnya Allah suka, tutupnya dengan apa? Berbuat maksiat. Wal iyadzubillah. Laki perempuan campur. La ilaha illallah. Bagaimana ini? Maka kebaikannya hilang semua dengan keburukannya. Maka ini perlu nih berbanyak istighfar. Kenapa? Bapak Ibu, ya, adik-adik, nih, Said Hadi, mau tahu nggak gambaran istighfar itu bagaimana sih? Cuman nggak ada nih. Ini ibaratnya minuman nih, warna begini, nih air teh ya, atau sekalipun kopi misalnya, segelas. Istighfar itu ibarat air putih. Saya mau tanya ini, air yang teh begini, tuangin air mineral sebotol, hilang nggak buteknya? Tambah lagi, hilang nggak tehnya? Tambah lagi, bening nggak airnya? Itu istighfar. Jadi kalau nanti mau ngajar sama anak-anak rumah ini, kenapa sih perlu istighfar? Nah, ambil kopi atau air yang warnanya butek kayak teh atau Coca-Cola misalnya, cola. Nah, tuangin depan dia nih, ini istighfar nih, seperti ini. Tuangin di atas itu. Pasti nanti air yang tadi hitam menjadi keruh, menjadi butek, abu-abu, rada terang, bersih, bening lagi dengan istighfar. Maka dari ini amalan Nabi Ibrahim, qalbun salim, itu merupakan ciri orang-orang yang muttaqin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang menghadap Allah Ta'ala, datang menghadap Allah Ta'ala biqalbin salim. Ayo doanya kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im wa la tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim waj'alna wa walidina wa auladina wa azwajina wa dhurriyyatina wa masyayikhina wa talamidina wa ikhwanina wa ashabina wa ahbabina wa man awsana wastawsana bid-du'a wal muslimin wal hadirin ij'alna wa iyyahum mimman ataka ya rabbana biqalbin salim. Amin.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma habib ilaina al-Qur'an wa habbibil Qur'an ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna min ahlil Qur'an zahiran wa batinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil Qur'an, amitna bil Qur'an, wa anis wahsyata kuburina bil Qur'an, warzuqna syafa'atal Qur'an, warzuqna syafa'atal Qur'an, warzuqna syafa'atal Qur'an, adkhilna al jannah bil Qur'an, najjina minan niran bil Qur'an, askin alal jinan bil Qur'an, ma sayyidina Muhammadin sayyidi ahlil Qur'an. Allahumma jalil Qur'an al-azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa basairna wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa shifaan li amradina wa asqamina zahiran wa batina wa sa'atan li arzaqina hissan wa ma'na wa qada'an li hawaijina dunya wa ukhra bi rahmatika ya arhamar rahimin bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Ishfi habibana Husain bin Hamid al-Attas. Allahumma bihaqqi nabina Muhammad wa ali Muhammad. Ishfi habibana Husain bin Hamid al-Attas. Allahumma bihaqqi Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha. Ishfi habibana Husain bin Hamid al-Attas shifaan taman, shifaan ajilan ghaira ajilin, shifaan la yughadiru saqaman wala alama birahmatika ya arhamar rahimin bijahil Qur'anil karim wa kalamikal qadim wa bijahi habibika Muhammadin sayyidil awwalina wal mursalin wa alihi tahirin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wa qabalna bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin amin. Insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita akan sambung seputar definisi kaum muttaqin dari penjelasan Al-Qur'an. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dapat kiranya jamaah sekalian berkenan untuk memahami dan juga maaf kalau kepanjangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.